Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 14, belajar dan pembelajaran, di mana kami akan membahas mengenai rencana pembelajaran. Namun sebelum itu, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 14, di sini kami berempat, yaitu ada Putu Novaria Rahayu dengan NIM akhir 017 dari kelas 2A Pendidikan Matematika, Nilu Santikayani dengan NIM akhir 085 dari kelas 2A Pendidikan Matematika, saya sendiri Nimade Aryani Kumalasari dengan NIM akhir 013 dari kelas 2B Pendidikan Matematika, dan rekan saya Nikade Dea Andewi dengan NIM akhir 088 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Di sini kami akan membahas 3 topik bahasan, yaitu mengenai unsur-unsur rencana pembelajaran, jenis asesmen dan metode pengumpulan data autentik, dan juga komponen dan langkah-langkah pembelajaran. Kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai unsur-unsur rencana pembelajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Proses pembelajaran diarahkan pada ketiga ranah, meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Perencanaan pembelajaran itu meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan juga skenario pembelajaran. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam kurikulum 2013, ada beberapa prinsip pembelajaran yang digunakan, seperti dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, dikembangkan standar proses yang mencangkup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Adapun masing-masing ranah, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh dan holistik, itu merupakan proses pembelajaran sepenuhnya yang diarahkan. Nah, kita langsung saja untuk membahas yang pertama mengenai perencanaan pembelajaran yang dirancang dalam bentuk silabus. Nah, ini dia. Silabus itu merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Di mana silabus itu paling sedikit itu memuat pertama mengenai identitas mata pelajaran, di mana biasanya itu khusus SMP MTS atau SMP LB atau paket B, dan juga SMA atau MA. Yang kedua ada identitas sekolah, itu meliputi nama satuan pendidikan dan juga kelas. Yang ketiga yaitu kompetensi inti, atau merupakan gambaran secara kategorial mengenal kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang selanjutnya itu ada kompetensi dasar, yaitu kompetensi spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima ada tema, 6 materi pokok, 7 pembelajaran, 8 penilaian, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran.
Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan juga proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, dan pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung, tetapi tidak dirancang secara khusus. Nah, adapun komponen dan penyusunan RPP yaitu sebagai berikut. Nah, RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Komponen RPP itu terdiri atas yang pertama, itu ada identitas sekolah, itu nama satuan pendidikan. Kedua, ada identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Tiga, ada kelas atau semester. Lalu ada materi pokok, ada alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan juga langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan-tahapan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, setelah kita membahas mengenai silabus dan juga RPP, kita masuk ke dalam media pembelajaran. Menurut kalian, apa sih itu media pembelajaran? Nah, media pembelajaran itu pengertiannya dari media, itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber informasi ke penerima. Menurut Smaldino, Lowther, and Russell tahun 2008, media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang-orang menyebar ide hingga gagasan itu sampai kepada penerima. Ada 6 kategori dasar tentang media pembelajaran, yaitu teks, audio, visual, video, objek manipulatif, dan media orang. Nah, demikian penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kak Dea Dewi dengan 3 digit NIM akhir 088 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang landasan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada landasan psikologis, yang dimana rasional media itu digunakan atau ditinjau dari kondisi peserta didik dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Walaupun telah diketahui adanya pandangan yang berbeda tentang belajar dan bagaimana belajar itu terjadi, namun dapat dikatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan tingkah laku atau perubahan perilaku oleh adanya pengalaman. Nah, perubahan perilaku tersebut itu dapat berupa pertamanya pengetahuan, kemudian diperolehnya keterampilan, dan berubahnya sikap seseorang setelah belajar. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam kegiatan belajar itu adalah menyediakan informasi atau pengetahuan yang telah tertata. Nah, penyediaan informasi dan pengalaman belajar ini juga harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada landasan teknologis, yang dimana media pembelajaran itu digunakan sebagai bagian dari teknologi pembelajaran. Nah, pada prinsipnya suatu media itu akan memiliki keunggulan dari media lainnya bila media tersebut itu digunakan oleh peserta didik yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan rangsangan yang ditimbulkan oleh media pembelajaran tersebut, yang dimana nantinya sasaran akhir dari penggunaan media pembelajaran itu adalah memudahkan belajar bagi peserta didik. Nah, adapun 6 manfaat potensial yang dapat memecahkan masalah proses pembelajaran itu, yang pertama ada meningkatkan produktivitas pendidikan atau can make education more productive, yang dimana media itu dapat meningkatkan proses atau produktivitas pendidikan dengan cara mempercepat laju belajar peserta didik dan membantu guru menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua itu ada memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Nah, dalam hal ini di mana dalam belajar itu bersifat lebih individual, seperti pengurangan kontrol guru dalam proses pembelajaran dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya.
Kemudian yang ketiga yaitu memberikan dasar lebih ilmiah pada pembelajaran, di mana artinya itu perencanaan program pembelajaran itu lebih sistematis. Kemudian yang keempat, pembelajaran lebih mantap. Dalam hal ini, pembelajaran lebih mantap itu dapat dilaksanakan dengan jalan meningkatkan kapabilitas manusia dalam menyerap informasi melalui berbagai media komunikasi. Kemudian yang kelima itu ada proses pendidikan menjadi lebih langsung atau seketika, di mana di sini media itu digunakan untuk mengatasi jurang pemisah antar peserta didik dengan sumber belajarnya, seperti dapat juga mengatasi keterbatasan manusia pada ruang dan waktu dalam memperoleh informasi. Kemudian yang keenam itu akses pendidikan itu menjadi lebih merata atau sama, di mana media pembelajaran yang dipakai di kelas itu tidak membedakan peserta didik, dan dalam penggunaan media tersebut dimaksudkan itu untuk memudahkan atau menjangkau semua peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ada landasan empirik, yang dimana berbagai temuan peneliti penelitian itu menunjukkan bahwa adanya interaksi antara pengguna media pembelajaran dan karakteristik peserta didik itu dalam menentukan hasil belajar peserta didik. Nah, contohnya itu seperti peserta didik yang memiliki gaya visual akan lebih mendapatkan keuntungan melalui penggunaan media visual seperti film, kemudian dan lain sebagainya. Nah, contoh selanjutnya itu misalkan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditif, yang dimana lebih mendapatkan keuntungan dalam penggunaan media pembelajaran seperti rekaman, radio, atau ceramah guru. Baik, di sini saya lanjutkan menjelaskan peranan dan fungsi media pembelajaran. Nah, media itu dapat dikatakan menyediakan berbagai pelayanan dalam pembelajaran. Ketika sebuah pembelajaran itu merupakan berorientasi pada guru, maka media itu digunakan untuk mendukung penyampaian pembelajaran. Di pihak lain, jika pembelajaran itu merupakan berorientasi pada peserta didik atau siswa, maka peserta didik itu merupakan pengguna utama dari media. Nah, di sini fungsi media itu sebagai komponen yang dimuati pesan pembelajaran untuk disampaikan kepada peserta didik. Secara umum, media-media itu memiliki keistimewaan. Yang pertama itu ada kemampuan fiksatif, yang dimana media itu memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan kemudian menampilkan kembali suatu objek kejadian. Yang kedua itu ada kemampuan manipulatif, yaitu kemampuan media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan distributif, yaitu kemampuan dalam sekali penampilan suatu objek atau kejadian yang dapat menjangkau pengamat yang sangat banyak. Itu misalkan seperti radio dan TV. Nah, dalam hal ini, media itu mempunyai fungsi yang jelas untuk menghindari dan memperkecil gangguan komunikasi penyampaian pesan pembelajaran. Nah, di antaranya itu salah satu seperti menghindari terjadinya verbalisme, kemudian membangkitkan minat atau motivasi belajar, dan menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya yaitu pemilihan media pembelajaran. Nah, adapun faktor-faktor pemilihan media pembelajaran itu ada 7, yaitu bisa juga disimak dalam slide. Yaitu yang pertama tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Kemudian yang kedua, media itu adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan itu sasaran akhirnya untuk memudahkan belajar bagi peserta didik atau siswa. Kemudian, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran itu mempunyai tujuan untuk menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian, yang kelima itu ada pemilihan media itu hendaknya objektif, yang dimana tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang keenam itu penggunaan beberapa media sekaligus itu akan dapat membingungkan peserta didik. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu kebaikan dan keburukan media itu tidak bergantung pada kekonkretan atau keabstrakannya. Baik, di sini saya lanjutkan dengan materi evaluasi. Maksud dan tujuan evaluasi itu seperti yang telah kita ketahui, yaitu untuk mengukur hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Nah, evaluasi atau assessment ini merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran itu berlangsung. Nah, evaluasi sebelum pembelajaran berlangsung ini meliputi karakter peserta didik, kemudian kemampuan peserta didik, metode pembelajaran yang akan digunakan,
dan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, evaluasi selama proses pembelajaran memberi peluang besar pada peserta didik untuk mengkonstruksi secara individu pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara langsung. Nah, evaluasi sesudah pelaksanaan pembelajaran ini atau sering disebut sebagai evaluasi atau assessment produk ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kompetensi yang telah dikuasai. Nah, evaluasi atau assessment ini disebut bermakna apabila yang pertama ada dampak iringan terhadap pembelajaran, yang kemudian yang kedua signifikan dari hasil assessment, dan yang ketiga itu pentingnya menggunakan berbagai sumber informasi untuk mengambil keputusan. Sekian penjelasan materi dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang materi yang kedua, yaitu jenis assessment dan metode pengumpulan data otentik. Next. Nah, materinya yaitu yang pertama, jenis assessment dan metode pengumpulan autentik. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah metode pengumpulan data otentik. Nah, metode pengumpulan data otentik ini banyak digunakan. Ada beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu ada dengan tes, observasi, wawancara, dan penilaian diri. Kemudian ada jenis-jenis assessment. Assessment ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu assessment portofolio. Nah, assessment portofolio merupakan suatu produk pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan kemampuan peserta didik melalui portofolionya. Nah, di mana pengumpulan ini dilakukan secara formal menggunakan karakteristik tertentu. Nah, tujuannya itu untuk mengambil keputusan terhadap status peserta didik. Adapun 7 elemen pokok dalam portofolio. Yang pertama yaitu ada tujuan yang jelas, yang kedua ada kualitas hasil, yang ketiga ada bukti-bukti autentik yang mempertimbangkan dunia nyata dan yang bersifat multi sumber. Yang keempat yaitu penilaian yang integratif dan dinamis karena mencakup multimedia. Yang kelima, kerjasama antar peserta didik dan juga kerjasama antar peserta didik dengan guru. Yang keenam, adanya kepemilikan melalui referensi diri dan evaluasi diri. Yang ketujuh, ada perpaduan asesmen dengan pembelajaran. Nah, asesmen yang kedua yaitu ada asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah penelusuran proses dalam produk. Ini dilakukan misalnya seorang siswa melakukan suatu proses kerja. Nah, hasil kerjanya itu diunjukkan dari kinerjanya. Contohnya melakukan presentasi terhadap hasil kerjanya. Misal dalam pelajaran matematika melatih siswa memahami soal matematika, kemudian memberikan peluang kepada siswa itu untuk mempresentasikan hasil kinerjanya. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu ada asesmen produk. Asesmen produk adalah penelusuran proses dalam produk. Nah, asesmen ini hampir mirip dengan asesmen kedua tadi yaitu asesmen kinerja. Nah, dalam hal bahwa penilaian terhadap produk juga dilakukan berdasarkan tugas yang diberikan dan diakses menggunakan rubrik penilaian. Namun, asesmen produk ini lebih menekankan pada hasil dibandingkan proses belajarnya. Nah, contohnya yaitu kemampuan menyelesaikan masalah matematika seperti rubrik penyukuran. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu ada assessment project. Assessment project adalah suatu bentuk asesmen autentik yang lain. Nah, project adalah investigasi mendalam mengenai suatu topik nyata. Kegiatan project adalah cara yang amat baik untuk melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah karena bersifat sangat ilmiah. Apalagi ditunjang dengan kegiatan yang berhubungan dengan dunia nyata. Nah, assessment project ini melatih peserta didik untuk membuat suatu rancangan kerja. Nah, rancangan kerja itu ada langkah-langkah penyusunan RPP yang berisi pengkajian silabus,
perumusan indikator KD, materi pembelajaran, menentukan media, penentuan alokasi waktu untuk pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus, penjabaran proses pembelajaran, pengembangan penilaian pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu prinsip penyusunan RPP. Nah, prinsip penyusunan RPP ini ada perbedaan individu peserta didik, diantaranya kemampuan awalnya, tingkat intelektualnya, bakatnya, dan lain sebagainya. Ada partisipasi aktif peserta didik, kemudian ada pengembangan budaya membaca dan menulis, pemberian umpat balik dan tindak lanjut dari RPP, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Noparia Rahayu dengan NIM 2113011017. Saya dari kelas 2A Pendidikan Matematika akan membawakan materi mengenai komponen dan langkah-langkah dalam pembelajaran, di mana dalam komponen dan langkah-langkah pembelajaran ini terdapat dua topik pembicaraan, yaitu yang pertama adalah buku teks pelajaran dan yang kedua adalah pengaturan dalam kelas serta laboratorium, di mana yang pertama yaitu buku teks pelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui, masing-masing siswa akan mendapatkan buku teks pelajaran, di mana tujuan dari buku teks pelajaran ini adalah untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu mengenai pengelolaan kelas dan laboratorium, di mana dalam pengelolaan kelas dan laboratorium ini guru harus dijadikan teladan. Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didiknya, di mana guru harus memberikan sebuah contoh yang baik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, guru wajib menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam hal berbuat baik, yaitu bertindak dengan jujur, bertanggung jawab, gotong royong. Kemudian yang ketiga, guru juga harus mengatur bagaimana dengan suasana kelas, mengatur bagaimana pengaturan duduk daripada peserta didiknya agar pembelajaran yang dilaksanakan itu nyaman. Kemudian yang keempat, suara atau volume, intonasi dari guru itu harus jelas agar didengar baik materi yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga peserta didik mampu memahami materi yang diberikan dengan baik. Dalam berbicara di kelas, seorang guru harus memperhatikan sopan santun, lugas, dan mudah dimengerti, di mana kata-kata yang digunakan itu harus lugas dan mudah dimengerti bagi peserta didik. Kemudian seorang guru harus menyesuaikan materi yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta kecepatan dalam daya tangkap yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kemudian seorang guru harus mampu menjaga ketertiban di dalam kelas, menjaga kedisiplinan, menjaga keselamatan daripada peserta didiknya. Kemudian seorang guru harus memberikan respon yang baik terhadap hasil belajar yang dimiliki oleh peserta didiknya, serta seorang guru harus mendorong dan menghargai pendapat yang dikemukakan oleh peserta didiknya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 14. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.